Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Soft Skill for Data Science ya, di pertemuan yang ke-10. Nah, di pertemuan yang ke-10 ini kita pembahasannya akan lebih mendalam ya, khususnya adalah melanjutkan apa yang sebelumnya sudah kita bahas ya, yaitu tentang data professional leadership. Nah, di data professional leadership ini saya ingin meng-highlight kembali apa itu yang dimaksud dengan kompetensi ya di kompetensi ini, karena ini yang nanti akan dikejar oleh teman-teman ketika misalnya teman-teman kemudian terjun langsung ke dunia kerja yang tentu saja ini perlu memiliki kompetensi-kompetensi. Nah, kompetensi yang memang kita ingin ajarkan ya ke teman-teman semuanya adalah dari sisi data professional leadership, baik itu sebagai data scientist, kemudian bisa juga sebagai data engineer maupun juga sebagai data analis, gitu ya. Nah, acuannya memang sudah jelas ketika kita berbicara mengenai tenaga kerja yang kompeten, maka acuannya sudah jelas. Ini di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu juga di Peraturan Pemerintah Nomor 31 ya Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Ya, kemudian di beberapa tahun yang lalu ya pemerintah sudah eh, membuat sebuah badan, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang dibentuk melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, kemudian juga di peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Ini yang sebagian sudah kita diskusikan juga di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian beberapa peraturan presiden yang lain dan peraturan perundang-undangan. Namun memang empat di atas inilah yang menjadi kunci paling utama ya, bagaimana kualifikasi dari masing-masing jenis pekerjaan itu menjadi penting, dan ini yang akan kita highlight ya mengenai data professional leadership ya, soft skill-nya, kompetensinya apa saja yang perlu diberikan ya. Nah, mengenai kompetensi di pertemuan minggu lalu dan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang data professional leadership, kompetensinya dari sisi data scientist apa bedanya dengan data engineer gitu ya. Nah, di sini coba kita kilas balik lagi. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 6 tahun 2022 bahwa sertifikat kompetensi di perguruan tinggi ini menjadi sangat penting ya. Kenapa? Karena ini adalah diterbitkan harusnya sertifikat kompetensi itu oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan either dia organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terakreditasi. Artinya memang apa yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa perguruan tinggi menghasilkan banyak lulusan. Beberapa lulusan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja, gitu ya, sehingga tidak semuanya terserap. Nah, bagaimana untuk meningkatkan keterserapan tadi? Ini adalah masalah kompetensi. Nah, bukan berarti bahwa lulusan perguruan tinggi tidak kompeten, namun kompetensinya berbeda dengan kompetensi yang diharapkan pada dunia kerja, ataupun kompetensinya tidak standar gitu ya, tidak standar, sehingga perlu dibuat sebuah standarisasi kompetensi. Nah, ini yang sangat perlu sekali untuk teman-teman kuasai ya, tidak hanya dari sisi aspek secara teknis gitu ya atau secara hard skill, namun juga soft skill apa yang perlu dikuasai ya. Nah, eh, kalau kita mengacu kepada aturan tentang sistem pelatihan kerja nasional gitu ya, maka dunia usaha dan dunia industri mereka mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang di minggu lalu kita sudah diskusikan, serta standar kompetensi kerja nasional Indonesia, di mana keseluruhan kerangka kualifikasi ini nih menunjukkan level-levelnya. Artinya ketika misalnya seseorang memiliki memiliki kualifikasi di sekolah menengah, akan berbeda dengan yang diharapkan pada diploma, dan juga akan berbeda dengan di sarjana,
Tentu saja berbeda dengan pada pendidikan profesi yang kemudian dilanjutkan dengan S2 dan S3. Nah, kemudian juga masing-masing bidang memiliki komponen kompetensi yang berbeda. Nah, di minggu lalu dan 2 minggu yang lalu kita sudah bahas kompetensi apa yang perlu dikuasai oleh seseorang ketika dia mengklaim dirinya sebagai data scientist dan juga ketika dia mengklaim dirinya sebagai seorang data engineer, ya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kompetensi tersebut betul-betul sudah sesuai gitu ya dengan di dunia kerja. Oleh karena itu ada yang disebut sebagai lembaga pelatihan ya, lembaga pelatihan yang ini memang intinya dari angkatan kerja yang tersedia dari baik perguruan tinggi dan yang lainnya dilakukan reskilling. Reskilling itu artinya penambahan skills ya, baik soft skill maupun hard skill-nya ataupun upskilling. Upskilling ini bisa mencakup baik hard skill-nya maupun soft skill. Walaupun mayoritas mungkin masuknya ke soft skill-nya ya, mayoritas mengalami ke soft skill-nya. Nah, teman-teman semuanya akan ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dari sana nanti dari seluruh lembaga akreditasi dan lembaga pelatihan kerja bisa menerbitkan sertifikat kelulusan. Nah, ini yang kemudian dikelola oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang kemudian menerbitkan sertifikat kompetensi ya sehingga teman-teman dianggap tidak hanya menguasai secara teori tapi juga bisa menunjukkan kompetensinya secara praktek. Ya, nah, sehingga saat ini sudah banyak tersedia sertifikat kompetensi yang mengacu kepada standar nasional yang diterbitkan oleh BNSP dan lembaga sertifikasi profesi, ya baik untuk bidang teknologi informasi, bidang manajemen, kemudian bidang accounting dan bidang-bidang yang lain, termasuk yang 2 minggu lalu dan minggu lalu kita bahas mengenai data engineer dan data scientist, sehingga kita memiliki tenaga kerja yang kompeten, ya. Nah, saya akan memberikan kilas balik kembali. Kalau di minggu lalu dan di 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa seberapa besar sih sebenarnya harapan terhadap kualifikasi dari rekan-rekan sekalian, gitu ya. Nah, sampai di level apa, kemudian aspek apa yang sebenarnya diharapkan dikuasai oleh teman-teman semuanya ketika teman-teman semuanya ini ada di lulusan S1. Nah, S1 ini menurut kerangka kualifikasi nasional Indonesia ada di level 6. Jadi level 1 itu adalah pendidikan dasar ya, SD dan SMP 9 tahun. Kemudian level 2 itu adalah di SMA selama 3 tahun ya. Kemudian level 3, 4 dan 5 itu adalah untuk D1, D2 dan D3. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa untuk dua kategori ya, dua kategori atau dua level terbawah ini masuk di level operator ya, level operator. Tapi ketika sudah mulai ke D3, D4 dan S1 dia sudah bisa mulai masuk ke arah teknisi ataupun analis gitu ya. Belum, tidak hanya bisa mengoperasikan tapi juga bisa melakukan analisisnya ya. Nah, ketika sudah mulai masuk ke S1 hingga ke S3 gitu ya, ini sudah masuk ke ahli ya. Nah, kemudian jenis skill atau jenis kompetensi yang harus dikuasai adalah kalau di paling bawah ini memang fokus sekali ke technical ya, fokus sekali ke technical. Bahkan belum bisa melakukan supervisi, belum bisa melakukan pengawasan karena dirinya sendiri masih di level teknis ya. Tapi ketika sudah mulai SMA ke atas ya sampai ke D2, nah dia sudah mulai bisa menjadi pengawas ya, bisa melakukan supervisi. Nah, ini adalah soft skill yang sangat penting ya. Soft skill sangat penting. Kalau di sini masih membahas mengenai hard skill-nya, di sini sudah mulai membahas tentang soft skill apa yang diharapkan. Dan ini yang soft skill ini yang perlu nanti di-highlight oleh teman-teman. Jadi tidak hanya lagi fokus kepada teknikalnya saja. Tapi kalau kita lihat untuk teman-teman yang ada di S1, ini bahkan sudah di atas dari supervisi. Tapi sudah di manajerial, sehingga teman-teman ini sudah bisa memulai memanage gitu ya, memanage sumber daya manusia yang lain. Artinya sudah bisa menjadi atasan. Nah, level manajerialnya di sana. Walaupun masih ada aspek technical,
Dan sedikit mungkin beberapa di antara kalian yang bisa masuk ke strategical atau level pimpinan, gitu ya. Nah, ini di level S1. Artinya soft skill-nya diharapkannya besar ini ya. Soft skill-nya porsinya luar biasa besar dibandingkan dengan hard skill-nya yang technical, ya. Karena sudah bisa masuk ke manajerial. Nah, kemudian, kita sudah membahas minggu lalu ya tentang apa bedanya antara data scientist, kemudian data engineer. Nah, di minggu ini kita akan membahas mengenai data analytics ya, data analytics atau yang orang kemudian sering merefer kepada profesinya sebagai data analis. Nah, kalau di data scientist ya, saya kilas balik kembali. Kalau di data scientist kita mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang data science, Kemenaker nomor 299 2020 ya. Ini masuknya ke bidang artificial intelligence, subbidangnya data science. Nah, ini sudah cukup clear di mana kita memiliki ada 7 fungsi utama, mulai dari business understanding, kemudian data understanding ya, data preparation, modeling, model evaluation, deployment, dan evaluation. Nah, kalau di data engineer, ya, data engineer di minggu lalu kita sudah membahas bahwa di data engineer ini acuannya bukan lagi ke SKKNI Data Science, tapi ke SKKNI bidang data management, ya, dari Kemenaker nomor 268 2020 yang mana fungsi utamanya ada 7: merencanakan kebutuhan datanya, merancang arsitektur, ya, arsitektur datanya, sehingga lebih ke teknologi infrastruktur apa yang dibutuhkan, ya, kemudian mengimplementasikan model data, ya, di sini teman-teman perhatikan bahwa dia tidak membuat modelnya, ya, tidak membuat modelnya, tapi mengimplementasikan model data. Siapa yang membuat model dari data? Data scientist-nya, ya. Mengintegrasikan data, kemudian mengakses data, ya, kemudian menjaga datanya serta melakukan evaluasi. Nah, di sini tugas data engineer itu betul-betul seperti di bawah layar, di belakang layar, yaitu memastikan semua arsitektur, semua infrastruktur dan layanan tetap berjalan dengan baik. Ya, sehingga data scientist tidak bisa bekerja tanpa adanya data engineer, dan pekerjaan dari data engineer juga akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan oleh data scientist. Sehingga dua bidang ini dan dua profesi ini itu sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain, dan sebaiknya memang dari setiap perusahaan atau organisasi tidak hanya merekrut salah satunya ya, tapi merekrut dua-duanya supaya bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan porsi yang berbeda-beda masing-masing. Nah, tadi mengenai kilas balik untuk data scientist dan juga data engineer. Nah, saya hari ini akan memperkenalkan mengenai data analytics ya, data analytics atau dalam profesinya biasa kita menyebut sebagai data analis. Nah, data analytics ini memiliki standar kompetensi kerja nasional Indonesia tersendiri SKKNI. SKKNI bidang data science, bidang data management, dan bidang data analytics sudah saya kirimkan melalui ketua kelas, sehingga nanti teman-teman bisa dipelajari secara lebih detail. Kompetensi apa yang diharapkan ya, baik hard skill maupun soft skill-nya. Kalau untuk hard skill saya rasa sudah dibekalkan kepada banyak mata kuliah yang lain, tapi soft skill ini yang seringkali terluput sehingga memang masuk ke dalam mata kuliah ini, dan teman-teman perlu melihat di dalam SKKNI tersebut ya, aspek-aspek apa saja dari soft skill teman-teman yang perlu ditingkatkan sehingga nanti bisa diukur ya dengan jelas sehingga teman-teman dinyatakan memiliki kompetensi ya. Nah, untuk yang data analytics ini ada 14 unit kompetensi. Kalau kita lihat peraturan Kemenakernya nomor 200 2021 memang dibuat setelah data science dan juga setelah data management. Artinya data analitik ini muncul setelah data scientist dan setelah data engineer. Nah, ada 14 unit kompetensi data analitik yang memang fokusnya untuk mendapatkan penyelesaian dari pernyataan masalah atau problem solving. Nah, fungsi utamanya ada 4. Pertama adalah merumuskan
pernyataan masalah utama, ya, defining problem, kemudian menyusun sintesis permasalahan atau hipotesisnya, kemudian mendiagnosa data, dan merancang rekomendasi solusi. Sepertinya simpel, tapi kita bisa explore nanti lebih dalam, ya, kontennya sangat detail, ya. Nah, masuknya ke kalau di data scientist masuknya ke aktivitas teknologi informasi, ya, aktivitas teknologi informasi, kemudian golongan pokoknya adalah di kegiatan pemrograman dan teknologi informasi lainnya, ya. Nah, untuk aktivitasnya adalah kecerdasan artifisial, lalu bidangnya data science. Nah, di sini di data analytics fokusnya adalah ini pada kategori aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Ya, ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutnya ini sebagai konsultan, ya, sebagai konsultan karena dia aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Golongan pokoknya masuk ke aktivitas kantor pusat dan, nah ini yang kedua yang penting, konsultasi manajemen. Jadi data analitik ini difokuskan kepada bagaimana seorang konsultan bekerja dengan menggunakan data, ya, bidangnya data analitik. Nah, ini tadi sudah. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan melihat, ya, sebentar. Kita akan melihat, ya, aspek-aspek apa saja yang ada di dalam SKKNI Data Analytics, ya. Oke, saya berganti tayangan dulu, ya. Ini mudah-mudahan sudah terlihat, ya, oleh teman-teman semuanya. Nah, ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ya, untuk bidang data analytics tahun nomor 200 tahun 2021. Nah, di sini sudah dijelaskan secara rinci, ya, terutama tentang konsepnya dulu nih, ya, konsep dulu. Apa yang dimaksud dengan analitik, ya, analitik. Di sini analitik disebutkan dengan tegas, ya, konsep dan maknanya, yaitu sebagai sekumpulan, ya, sekumpulan aktivitas yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan sebuah solusi dari problem, mendapatkan penyelesaian dari masalah. Nah, SDM apa? Nah, data analitik sendiri adalah aktivitas untuk membuat problem solving. Nah, di sini ada dua aspek. Data translator yang bisa melakukan pengkategorian data menjadi data mart. Ya, data mart ini adalah bagian dari data warehouse. Kemudian data scientist, dia fungsi decision scientist, dia fungsi adalah menganalisis data hasil olahan analitik, gitu, ya. Nah, bisnis analitik, kumpulan data bisnis yang digunakan diolah untuk memberikan kegunaan bagi bisnis. Nah, acuan ini berlaku bagi institusi pendidikan dan pelatihan, bagi dunia usaha dan industri, serta bagi institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. Nah, oke, kemudian kita akan melihat, ya, teman-teman semuanya. Nah, ini tujuan utamanya. Tujuan utama dari data analytics itu adalah pengambilan keputusan berbasis bukti, evidence based. Evidence based dengan wawasan organisasi yang komprehensif. Nah, ini tugas dari seorang data analis, ya. Karena kegiatannya lebih mengarah kepada konsultansi atau konsultan manajemen, ya, ada 4 fungsi kunci, ya, key function. Yang pertama adalah merumuskan permasalahan. Apa nih? Masalah utamanya apa? Diperoleh dari mana? Dari menganalisis informasi terkait daftar permasalahan organisasinya, kemudian menentukan prioritas penyelesaian atau pernyataan masalah. Kemudian membuat sintesis permasalahan dari mengeksplorasi daftar gejala yang bisa diamati pada permasalahan tadi, merancang metodologi analisisnya, merumuskan hipotesis, merancang solusi alternatif, dan mengelola pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini sedikit berbeda dengan di data science. Data science adalah datanya bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif, ya. Kemudian mendiagnosa data itu termasuk dari memilah data serta menentukan variabel-variabel untuk
dilakukan analisis, ya. Tahapan berikutnya menganalisis data. Nah, terakhir ketika kita sudah melakukan analisis, maka tahapan berikutnya adalah membuat rekomendasi, ya, rekomendasi dan menyusun laporan dan mengevaluasi hasil analisis. Nah, ini ada cukup banyak fungsi dasar, ya. Nah, sehingga daftar unit kompetensinya itu ada 14. Ini yang perlu teman-teman ketahui karena di sini banyak sekali tersimpan, ya, soft skill yang perlu dilakukan kalau dan dimiliki kalau teman-teman mengklaim dirinya sebagai seorang data analis. Pertama adalah menganalisis informasi terkait dengan daftar permasalahan organisasi. Ini kode unit pertama. Kemudian menentukan prioritas permasalahan pernyataan masalah, kode unit kedua. Mengeksplorasi daftar gejala bagi permasalahan utama, kode 3. Merancang metodologi analisis, kode 4. Merumuskan hipotesis atau asumsi yang komprehensif. Ya, ini kode 5. Kemudian merancang solusi alternatif, kode 6. Mengumpulkan, ya, data baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini kode 7. Kemudian melakukan pemilahan data, ya, sesuai dengan hipotesis, menentukan variabel-variabel untuk analisis, ya, menganalisis data, merencanakan rekomendasi berdasarkan jangka waktu tertentu, kemudian menyusun rancangan implementasi berdasarkan rekomendasi dan prioritas. Mungkin di sini kita bisa menggunakan analisis kuadran, mana yang menjadi prioritas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu menyusun laporan hasil analisis dan mengevaluasi hasil analisisnya. Semua aspek dan semua komponen dari unit kompetensi ini sudah didefinisikan dengan jelas. Deskripsinya apa, elemen untuk masing-masing apa, kriteria unjuk kerjanya apa, ya. Sebagai contoh kita akan masuk ke mungkin di menganalisis data, ya. Nomor 10 kita lihat. Ini semuanya sudah muncul, ya, rekan-rekan di sini. Nomor 10 ini nomor 7, ya. Kemudian nah, ini nomor 10, menganalisis data. Apa sih yang diharapkan dari seorang data analis? Salah satu kompetensi utamanya adalah menganalisis data. Di sini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, dalam mengembangkan perencanaan analisis dan masih sesuai dengan kesesuaian data. Menyusun, memeriksa, dan menetapkan hasil analisisnya dan mengevaluasi pendekatan analisis data. Elemennya ada 1, 2, 3, 4. Ada 6, ya, ada 6. Kalau kita mau mengklaim sebagai data analis yang kompetensinya satu adalah menganalisis data. Nah, ada 6. Di sini pertama mengembangkan perencanaan analisisnya, ya, berdasarkan amatan dan laporan, menganalisis kesesuaian data, apakah datanya relevan atau tidak dengan permasalahan yang dimiliki. Kemudian menyusun hasil analisis data, ya, baik dari sisi kriteria penyusunan maupun keterlusuran, ya. Nah, kemudian memeriksa hasil analisis data, baik akurasinya, sensitivity, gitu, ya. Kemudian metrik-metrik yang lain sebagai kriteria acuan. Kemudian menetapkan hasil analisis datanya dan mengevaluasi pendekatan analisis data. Nah, batasan variabelnya sudah jelas sehingga pada saat teman-teman ingin memastikan diri sudah memiliki kompetensi pada bidang data analis, gitu, ya, baik sebagai data analis di sebuah perusahaan maupun di pemerintahan maupun di lembaga swadaya masyarakat maupun di lembaga internasional. Konteks variabelnya sudah clear di sini. Kemudian uji yang akan diberikan kepada teman-teman itu peralatan dan perlengkapannya disediakan. Pengolah data, printer, alat tulis menulis, dan data perusahaannya. Sehingga mengasah, ya, kemampuan dari teman-teman semuanya, ya. Panduan penilaiannya juga sudah disebutkan dengan jelas, ya, bagaimana
panduan penilaian ini diterapkan nanti untuk mengevaluasi ya atau menguji kompetensi seseorang yang mengaku sebagai data analis gitu ya. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa dari sisi baik keterampilan ya maupun juga nah, untuk penilaiannya, ya teman-teman sudah dibekali nantinya itu sebagai peralatan dan perlengkapan, ya. Hal-hal yang perlu dipelajari adalah etika profesi, hak pengembangan profesi individual, ya, dan peraturan-peraturan yang lain, ya. Tapi memang dari sini teman-teman bisa melihat bahwa soft skill yang diharapkan ada 4: cermat, teliti, berpikir sistematis, dan menjaga confidentiality dari data. Nah, ini tidak boleh dilanggar satu dari 4 ini supaya bisa dipastikan bahwa data analis yang kita uji adalah data analis yang kompeten, gitu ya. Berikutnya sama untuk semua unit kompetensi yang lain, ya. Nah, saya kembali ke slides ya. Oke. Nah, dari 3 SKKNI yang sudah saya berikan kepada ketua kelas, yaitu SKKNI Data Science, SKKNI Data Management, dan SKKNI Data Analytics, gitu ya, menjadi penting bagi teman-teman tidak hanya memahami bahwa cakupannya berbeda, gitu ya, kemudian juga aspek yang diukur berbeda, ya, kemudian bidangnya sendiri sudah berbeda, tapi memang teman-teman mungkin perlu memiliki gambaran yang utuh, walaupun mungkin nantinya teman-teman memutuskan, oh saya di data scientist aja karena kompetensinya sesuai, atau saya di data engineer saja supaya kompetensinya sesuai, atau di data analis aja supaya kompetensinya juga sesuai, sehingga memang harus ada kesesuaian, ya. Nah, untuk hari ini ya teman-teman ya diasah kembali kemampuan soft skill-nya. Saya menganggap bahwa teman-teman diasumsikan sebagai seorang calon data scientist yang profesional, ya, sehingga nanti bisa menerapkan ilmunya dengan sangat baik. Nah, mengacu kepada 3 SKKNI ini, baik data science, data management, dan juga data analytics, ya, serta penjelasan dari kompetensi untuk masing-masing SKKNI tadi, baik data scientist, data engineer maupun data analis, ya, baik pada pertemuan ke-9 dan 10, ini rekan-rekan akan memasuki ya kerja kelompok gitu ya. Nah, eh, untuk mendiskusikan ya dan membahas di dalam kelompok. Ya. Nah, ini bagian dari soft skill. Pertama, dari 3 SKKN ini, sebutkan contoh-contoh pekerjaan yang secara spesifik memerlukan masing-masing profesi tersebut. Ya, imajinasinya dimunculkan. Kemudian dari SKKNI bidang data analytics ya, yang tadi juga sudah saya sampaikan, ya, ada 14 unit kompetensi. Nah, teman-teman hanya di sini saya minta untuk menggali lebih lanjut dari unit kompetensi keempat, ya, dan sampai unit kompetensi ke-10, ya, dari 004 ke 010. Nah, silahkan dijelaskan ya, kode unitnya apa, judul unitnya apa, tadi seperti yang di format eh, SKK ini yang saya berikan ya, judul unit dan deskripsi unit. Lalu elemen kompetensinya serta bagaimana kriteria unjuk kerjanya supaya hasil karya itu bisa diakui sebagai kompetensi gitu ya. Nah, kemudian batasan dari variabel serta panduan penilaian untuk menguji seorang calon
data scientist. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah supaya rekan-rekan semuanya semakin mendalam ya pemahaman perbedaan antara masing-masing data professional leadership, baik data scientist, data engineer maupun data analis ya. Dan juga teman-teman bisa membuat sebuah pertimbangan ya. Tidak mungkin menguasai ketiga-tiganya, bisa menguasai salah satu saja ya. Yang penting kompetensinya terpenuhi ya. Nah, kemudian dari kompetensi keempat sampai dengan ke-10. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kompetensi keempat dan ke-10 sampai dengan ke-10, apakah kira-kira memungkinkan nggak untuk teman-teman memenuhi gitu ya atau menguasai. Nah, ini yang kemudian apa namanya menjadi sangat penting ya. Oke. Nah, saya rasa ini saja ya materi kita untuk hari ini ya. Silahkan nanti teman-teman bisa membahas kembali ya mengenai SKKNI Data Science, SKKNI Data Management yang mengatur ke Data Engineer, kemudian SKKNI bidang Data Analytics sehingga bisa memahami kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masing-masing supaya tidak self-claim serta aspek soft skill apa karena soft skillnya porsinya ternyata justru paling besar ya yang perlu dikuasai. Nah, mungkin untuk sesi apa namanya materi pada hari ini materinya akan saya cukupkan sampai di sini ya. Teman-teman silakan nanti kalau ada pertanyaan. Terima kasih.